Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Purnamasari. Saya mahasiswa dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Fakultas S1 Farmasi. Saya di sini akan menerangkan mata kuliah praktikum statistika mengenai kasus 4, yaitu uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan. Uji T ini merupakan uji parametrik di mana syarat parametriknya harus terpenuhi. Salah satunya adalah distribusi normal yang pernah dijelaskan sebelumnya terkait dengan normalitas dan distribusi normal. Uji ini menggunakan dua uji, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Jika signifikasinya lebih dari 0,5 itu sudah terdistribusi, tetapi jika kurang dari 0,5 itu belum terdistribusi atau tidak boleh menggunakan uji T, tetapi menggunakan uji lainnya, yaitu uji Wilcoxon. Uji ini merupakan uji non-parametrik, di mana syarat parametriknya tidak terpenuhi. Jadi signifikasinya jika lebih dari 0,05 bisa menggunakan uji T berpasangan atau uji T tidak berpasangan. Tetapi jika kurang dari 0,05 signifikasinya, maka menggunakan uji Wilcoxon atau uji Main-Whitney. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata yang diterangkan pada kasus ini dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Lalu uji homogenitas, jika signifikasinya lebih dari 0,05 berarti terdistribusi normal dan homogen menggunakan uji T berpasangan. Kalau signifikasinya kurang dari 0,05, kita akan menggunakan uji Wilcoxon. Oke, selanjutnya kita akan mencari rata-rata dengan menggunakan aplikasi SPSS. Saya di sini menggunakan SPSS versi 22. Nah, kita akan membuka variabel view, di mana di sini saya sudah menuliskan baris pertama yaitu sebelum dan desimalnya 2. Kenapa 2? Dikarenakan pada kasus tersebut memiliki dua angka di belakang koma. Dan labelnya kita isi dengan pH emulsi rata-rata, dan measure-nya di sini kita menggunakan scale, oke. Kemudian pada baris kedua kita menuliskan sesudah. Di sini desimalnya kita juga sama menggunakan angka 2, dan labelnya kita menggunakan pH pemanasan. Measure-nya juga sama, kita menggunakan scale. Oke, jika semuanya sudah tertulis, kita klik data view. Nah, di sini kita ada data sebelum dan sesudah. Data sebelum kita masukkan nilai data pH mula-mulanya di sini, saya sudah memasukkan, dan data sesudahnya kita masukkan nilai pemanasannya pada kolom di sini. Oke, untuk mencari rata-rata, kita klik analis, lalu kita klik descriptive statistics, kemudian ke frekuensi, kita klik frekuensinya. Nah, datanya kita pindahkan ke variabel view atau variabel S. Lalu kita klik statistik. Untuk mencari rata-rata di sini, kita menggunakan mean. Kita centang meannya. Lalu kita continue. Lalu sesudah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar meannya. Pada pH mula-mula memiliki rata-rata 4,5375 dan pada pH pemanasan memiliki rata-rata 3,9725. Setelah selesai mencari uji rata-rata, selanjutnya kita cari uji normalitas distribusi, yaitu pada variabel view seperti tadi. Cara untuk menguji data normalitas distribusi yaitu menggunakan metode Shapiro-Wilk. Lalu kita klik analis untuk mengetahui data Shapiro-Wilk-nya, lalu ke descriptive statistik, kemudian ke explore, kita klik explore-nya. Nah, di sini datanya sudah pindah ke dependent list, sudah kita pindahkan, kemudian kita ke plot. Nah, di plot kita klik bagian non, lalu jangan lupa kita centang normality plot with stats, lalu kita ketik continue, displaynya kita menggunakan plus juga. Setelah itu kita klik OK.
Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini sudah keluar hasil outputnya dari uji coba Shapiro-Wilk. Kita menggunakan Shapiro-Wilk. Sebelumnya kita lihat data Shapiro-Wilk di sini, signifikasinya pada pH mula-mula itu yaitu 0,182 dan pada pH emulsi pemanasan yaitu 0,006, yang berarti di mana signifikasinya pada kedua yaitu kurang dari 0,05, jadi tidak terdistribusi ya, tidak terdistribusi normal. Maka dari itu kita akan menggunakan uji Wilcoxon. Setelah kita mengetahui hasil dari uji normalitas distribusi yang menggunakan metode Shapiro-Wilk, ternyata hasilnya kurang dari 0,05, yang artinya tidak terdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan menguji homogenitas yaitu pada variabel view-nya. Pada baris pertama, kita ketik yaitu sebagai jenis emulsi, lalu kita klik. Di sini desimal jenis emulsinya kita menggunakan 0 karena tidak mempunyai angka di belakang koma, dan pH-nya, dan di sini kita menulis dengan pH desimalnya 2. Di sini desimalnya 2. Karena ada angka di belakang koma. Setelah itu, pada bagian value-nya kita isi dengan angka 1 sebagai kode, dan di sini labelnya yaitu mula-mula. Lalu kita add, dan sini kita angka 2 dengan kode pemanasan. Setelah itu kita add. Setelah itu kita klik OK. Dan measure-nya di sini kita menggunakan scale ya. Setelah kita mengetahui hasil uji coba normalitas distribusi yang menggunakan metode Shapiro-Wilk, ternyata hasilnya kurang dari 0,05, yang artinya itu tidak terdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji homogenitas. Di sini pada kolom pertama kita ketik jenis emulsinya, lalu di sini desimalnya saya menggunakan 0 karena tidak mempunyai angka di belakang koma, dan labelnya kita menjadi pH emulsi mula-mula, dan value-nya jangan lupa. Di sini kita menggunakan angka 1 sebagai kode mula-mula dan angka 2 sebagai kode pemanasan. Lalu kita ketik OK, dan measure-nya yaitu scale, dan pada kolom kedua yaitu pH, desimalnya 2 karena memiliki angka 2 di belakang koma, dan labelnya yaitu pemanasan. Di sini value-nya tidak tertera, dan measure-nya juga scale. Jika sudah ditulis semua, kita klik data view-nya. Nah, di sini jenis emulsi dan pH. Yang pertama kita ketik angka 1 sebagai kode pH mula-mula yaitu sampai 12 kolom, dan pH-nya sudah tertera dari data kasus yang sebelumnya saya terangkan. Dan selanjutnya di bawahnya kita ketik angka 2 yaitu sebagai kode pemanasan, dan pH-nya berada di kolom yang sudah saya terangkan di sini ya. Jika sudah, kita klik analis, lalu ke descriptive text, lalu ke explore. Di sini pH emulsinya kita taruh di bagian factor list. Jika sudah, di sini normalitinya kita hilangkan centangnya, dan spread versus levelnya kita ke bagian power estimation. Lalu kita klik continue, displaynya kita ubah menjadi bold, dan kita klik OK.
Nah, jika sudah keluar hasilnya, di sini kita akan mengetahui bahwa homogenitas bahwa hasil uji homogenitas di sini signifikasinya kurang dari 0,05. Jadi tidak terdistribusi dan tidak berhomogen ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji Wilcoxon dikarenakan nilai signifikasi dari uji normalitas dan uji homogenitasnya itu kurang dari 0,05, berarti tidak terdistribusi normal. Jika terdistribusi normal, kita akan menggunakan uji T berpasangan. Selanjutnya kita pada variable view ini di kolom pertama kita sudah mengganti sebelum dan kolom kedua kita sudah mengganti sesudah. Di sini desimalnya saya menggunakan angka 2 semua karena memiliki 2 angka di belakang koma. Pada labelnya kita ditulis pH emulsi mula-mula dan label kedua yaitu pH pemanasan. Di sini kita sekalian juga menggunakan measurenya kita menggunakan scale. Setelah semuanya ditulis kita pindahkan ke data view. Nah, di data view ini saya sudah memindahkan nilai data sebelum dan sesudah atau mula-mula dan pemanasan pada kolom tersebut. Jika sudah, untuk mengetahui uji coba Wilcoxon, kita klik analis. Lalu kita ke non-parametric test, lalu ke legacy dialogs, kemudian ke to relate samples. Nah, di sini kita pindahkan datanya satu persatu. Jika sudah di test type-nya jangan lupa dicentangkan Wilcoxon karena kita akan mengetahui hasil output uji coba Wilcoxon tersebut. Kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari uji coba Wilcoxon. Dilakukan uji coba Wilcoxon ini karena saat melakukan uji normalitas dari uji homogenitas itu signifikasinya kurang dari 0,05. Artinya tidak terdistribusi normal dan tidak terhomogen. Jika di sini saya menyimpulkan ada perbedaan di sini nilai signifikasinya yaitu 0,002 yang artinya kurang dari 0,05 dan dapat dikatakan bahwa emulsi dibuat menggunakan kadar 10%. Dilakukan pengukuran pH pada emulsi segera setelah emulsi dibuat disebut pH mula-mula itu memiliki perbedaan 48 jam. Lalu pada suhu 45 derajat selama 48 jam lalu dilakukan pengukuran emulsi pada suhu 45 derajat selama 48 jam disebut pH pemanasan. Jadi pH mula-mula dengan pH pemanasan itu ada perbedaan. Jelas? Selanjutnya kita akan melakukan uji Wilcoxon karena nilai signifikasi dari uji normalitas dan uji homogenitas itu kurang dari 0,05. Berarti itu tidak terdistribusi normal. Jika terdistribusi normal, maka kita akan menggunakan uji T berpasangan. Selanjutnya, kita pada variable view ini pada kolom pertama dan kolom kedua kita ubah menjadi sebelum dan sesudah, dan di sini saya desimal menggunakan angka 2 karena 2 angka di belakang koma. Labelnya kita tulis pada kolom pertama yaitu pH emulsi mula-mula dan label pada kolom kedua yaitu emulsi pH pemanasan. Di sini measurnya kita menggunakan scale. Dan setelah semuanya diketik atau ditulis, mari kita ke data view. Nah, hasil data view yang sudah saya terangkan sebelumnya, kita pindahkan ke bagian kolom sebelum dan sesudah, yang diartikan sebelum itu yaitu mula-mula dan sesudah yaitu pH pemanasan. Untuk mengetahui hasil coba Wilcoxon, kita klik analis, kemudian kita ke non-parametric test, lalu kita ke legacy dialog. Setelah itu kita ke relate samples, to relate samples. Sesudah itu kita pindahkan datanya ke test pairs.
Jangan lupa untuk mengetahui uji coba Wilcoxon, kita centang bagian test type-nya Wilcoxon. Sesudah itu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil output dari uji coba Wilcoxon. Dilakukan uji coba Wilcoxon ini karena saat melakukan uji normalitas dan homogenitas, itu signifikasinya kurang dari 0,05, yang artinya tidak terdistribusi normal dan tidak terhomogen. Jadi di sini saya akan menyimpulkan ada perbedaan di sini nilai signifikasinya yaitu 0,002, di mana artinya kurang dari 0,05 ya, dan dapat dikatakan bahwa emulsi dibuat menggunakan kadar 10%. Dilakukan pengukuran pH pada emulsi segera setelah emulsi dibuat disebut pH mula-mula itu memiliki perbedaan emulsi yang disimpan pada suhu 45 derajat selama 48 jam, lalu dilakukan pengukuran emulsi kembali. pH emulsi yang diukur setelah emulsi disimpan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam disebut pH pemanasan. Jadi pH mula-mula dengan pH pemanasan itu ada perbedaan. Selanjutnya kita akan menguji T independen, tetapi sebelumnya kita akan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Karena suatu uji itu harus berdistribusi normal dan berhomogen, yang dimana nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka dari itu kita melakukan uji normalitas dan di sini diperintahkan untuk mencari rata-rata kadar sakarin. Selanjutnya kita langsung aja menguji dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya sudah menyediakan aplikasinya dan pada variabel view-nya. Setelah itu pada variabel view-nya di kolom pertama kita isi dengan kadar sakarin lokal dengan desimal 2 dikarenakan dua angka di belakang koma, dan di kolom kedua yaitu kadar sakarin impor, desimalnya juga sama. Di sini labelnya kita beri nama kadar sakarin lokal. Dan di sini kita menggunakan kadar sakarin impor. Dan di sini measure-nya menggunakan scale keduanya ya. Sesudah diketik semua, kita masukkan ke data view. Nah, jika sudah ke data view, hasil nilai data yang sudah saya terangkan sebelumnya terdapat data ya. Ini terdapat datanya. Nilai-nilai data sakarinnya kita masukkan ke kolom yang sudah saya berikan nama kadar sakarin lokal dan impor. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata yaitu ke analis. Kita klik analisnya untuk mencari rata-ratanya, kemudian ke descriptive text, kemudian datanya kita ke statistik frekuensi atau frekuensi statistik ya. Di sini kita pindahkan dulu variabel S atau datanya. Jika sudah, di sini statistiknya kita menggunakan MER karena mencari rata-rata ya guys. Nah, jika sudah kita klik continue. Jika sudah diklik continue-nya, maka kita klik OK. Nah, setelah itu keluar hasil output yaitu rata-rata pada kadar sakarin lokal yaitu 0,5870 dan kadar sakarin impornya yaitu 0,5095. Selanjutnya kita akan menguji normalitas. Langsung saja ke variabel view. Di sini ada dua kolom sudah saya tulis kadar sakarin lokal dan kadar sakarin impor. Desimalnya sama
dengan data sebelumnya 2 dikarenakan 2 angka di belakang koma, dan labelnya juga sama, dan measure-nya juga sama scale. Oke. Setelah selesai keduanya, mari kita klik data view-nya. Untuk memasukkan nilai datanya, nah di sini ada kadar sakarin lokal dan kadar sakarin impor. Pada kasus yang sudah saya jelaskan tadi, untuk mencari uji normalitas kita klik analis. Kita klik analis. Lalu di sini kita kemudian mengeklik deskriptif statistik. Setelah itu kita ke explore. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pindahkan datanya terlebih dahulu. Kemudian kita ke plots. Setelah itu continue, dan di sini plots kita ganti ke none. Di sini hilangkan centangnya. Dan di sini kita klik normalitas. Dan di sini kita displaynya diganti dengan plots. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar datanya atau hasil outputnya. Pada uji normalitas Shapiro-Wilk ini, sebelumnya saya kurang menjelaskan, Mas. Uji normalitasnya kita menggunakan metode Shapiro-Wilk. Di sini signifikasi kadar sakarin lokalnya yaitu 0,517 dan kadar impornya yaitu 0,17. Hasil dari nilai keduanya, nilai signifikasinya adalah kurang dari 0,05 yang seharusnya itu uji T independen itu harus terdistribusi normal dan berhomogen. Kalau signifikasinya kurang kita harus melakukan uji coba Mann-Whitney karena di sini nilai signifikasinya kurang dari 0,05 ya. Selanjutnya, setelah melakukan uji normalitas tersebut, kita melakukan uji homogenitas. Pada variabel view ini, pada kolom pertama atau baris pertama kita tulis dengan merah dan desimalnya 0. Kenapa? Dia tidak mempunyai 2 angka di belakang koma dan labelnya diberi nama dengan merek minuman. Jangan lupa valuesnya kita diberi pengodean. Dan angka pertama sebagai pengodean lokal atau merek minuman lokal, dan pada nomor 2 yaitu sebagai merek minuman impor. Di sini measurnya kita menggunakan scale ya. Jika sudah, kita masukkan ke data view. Di sini saya sudah menggunakan datanya, sudah memasukkan datanya. Seperti yang saya bilang tadi, angka 1 yaitu lokal dan angka 2 yaitu import. Di sini data lokal dan data import. Untuk mengetahui data uji coba homogennya, mari kita ke analis, lalu ke deskriptif, kemudian kita ke explore. Jika sudah, data yang merek minuman kita pindahkan ke factor list. Nah, di sini plotsnya kita ubah menjadi displaynya both, dan plot di sini jangan lupa centangnya kita hilangkan, kita tidak menggunakan, dan di sini spread and levelnya kita menggunakan power estimation. Lalu klik continue, setelah itu kita ketik OK. Nah, di sini sudah keluar hasil datanya. Selanjutnya, pada data di sini kita menggunakan. Nah, ini adalah hasil output dari homogenitas. Selanjutnya kita akan menguji coba dengan uji Mann-Whitney. Dikarenakan signifikasi dari uji normalitas
dan homogenitasnya kurang dari 0,05 itu tidak terdistribusi normal. Langsung saja kita akan mengujinya di SPSS. Di sini kita pada kolom pertama kita ketik merah, desimalnya 0 karena tidak memiliki dua angka di belakang koma, dan valuasinya di sini angka 1 pengodaannya sebagai lokal dan angka 2 sebagai import. Dan measurnya kita menggunakan scale. Pada kolom kedua yaitu kadar, desimalnya 2, yaitu memiliki dua angka di belakang koma, labelnya yaitu kadar sakarin. Di sini measurnya juga scale. Setelah itu kita ke data view. Nah, jika sudah ada merah dan kadar, kita masukkan pengodahan tadi dengan nilai data pada kasus tersebut di kolom ini. Untuk mengetahui hasil uji Mann-Whitney, kita klik analis, kemudian ke non-parametric test, kemudian ke legacy dialog. Setelah itu kita ke two independent sample. Setelah itu kita pindahkan merek minuman ke grup variabel, dan kadar sakarinnya kita ke test variable list. Setelah itu kita ke option. Jangan lupa kita centang deskriptifnya, lalu klik continue. Di sini grup 1 ya kita ketik angka 1 dan grup 2 nya ketik angka 2. Lalu ketik continue. Tes type-nya Mann-Whitney karena kita akan menguji coba Mann-Whitney. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil output dari uji coba Mann-Whitney, yaitu signifikasi pada uji coba Mann-Whitney yaitu 0,310, yang berarti kurang dari 0,05, sehingga bisa dikatakan bahwa terdapat perbedaan antara kadar sakarin lokal dengan kadar sakarin import. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dari ucapan dan penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.